Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai cara mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data dalam statistika. Nah, sebelum memulai ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Untuk mengetahui bagaimana cara mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data, kalian harus mempelajari terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan statistika dan statistika deskriptif. Jadi, pada dasarnya statistika itu memiliki arti berbeda dengan statistik. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan suatu data yang pada umumnya memakai data numerik berupa hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Sedangkan statistik itu adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan algoritma dari statistika pada suatu data. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu merupakan bagian dari ilmu statistika yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan sebuah data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses analisis data guna memberikan kesimpulan, memberikan gambaran umum sebaran data, dan memberikan gambaran umum variabel di dalam penelitian. Setelah mengetahui definisi dari statistika dan statistika deskriptif, kalian juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan data. Data adalah sekumpulan karangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Di mana dalam kumpulan keterangan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan yang selanjutnya diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks, baik berupa informasi atau database dan lainnya. Terdapat beberapa manfaat dari data. Yang pertama, data menjadi suatu acuan kegiatan. Yang kedua, data menjadi dasar perencanaan. Yang ketiga, data menjadi dasar untuk membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Yang keempat, data sebagai bahan untuk evaluasi dari hasil kerja atau kegiatan yang sudah dilakukan. Selain manfaat dan fungsi dari data, data juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu, data berdasarkan cara mendapatkannya. Data berdasarkan cara mendapatkannya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi maupun perorangan. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, ada data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Kemudian, data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi ataupun tempat berlangsungnya penelitian itu. Yang ketiga, ada data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei, sehingga akan diperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Yang terakhir, data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data berdasarkan waktu pengumpulannya itu terbagi menjadi dua, yaitu data cross-sectional dan data berkala. Data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan hanya di waktu-waktu tertentu guna mengetahui situasi pada saat itu. Sedangkan waktu berkala adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari peristiwa. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang bidang yang diminati. Beberapa jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, di mana seorang peneliti mengamati objek atau fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua ada questionnaire, dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Yang ketiga ada interview. Interview ini dilakukan secara langsung, berbentuk tanya jawab atau wawancara. Yang keempat ada studi literatur. Peneliti melakukan pengumpulan studi literatur untuk memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Yang kelima ada studi dokumen. Contoh dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, gambar, dan foto.
Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan suatu bagian dari penelitian setelah pengumpulan data, di mana pada tahap ini data mentah yang telah dikumpulkan akan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi. Tujuan dari pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab permasalahan secara kelompok, bukan satu persatu secara individu. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, langkah-langkah pengolahan data kualitatif. Nah, data kualitatif ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada editing, yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Yang kedua ada klasifikasi. Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Yang ketiga ada verifikasi. Proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Yang keempat ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objektif penelitian si peneliti. Selanjutnya yang kedua ada langkah-langkah pengolahan data kuantitatif yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pengeditan data. Pengeditan ini dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada coding dan transformasi data, yaitu pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori atau jenis data yang sama. Yang ketiga ada tabulasi data, yaitu proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya adalah skala pengukuran, yaitu penentuan atau penetapan skala atau suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal atau biasa disebut dengan frekuensi data atau kategorikal data. Biasanya menggunakan kode berupa angka yang berguna sebagai label atau simbol untuk membedakan dan tidak memperlihatkan adanya tingkatan. Contohnya seperti jenis kelamin, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Atau status pernikahan, 1 menikah dan 2 tidak menikah. Yang kedua adalah skala ordinal, merupakan data yang memperhatikan adanya urutan. Contoh yaitu tingkatan kesukaan suatu produk dengan skala 1-4. 1. Sangat suka, 2. Suka, 3. Tidak suka, 4. Sangat tidak suka. Yang ketiga adalah skala interval. Skala ini memiliki satuan angka atau satuan pengukuran yang standar dan jarak antar kategori dapat diketahui. Contoh, nilai IPK 0 sampai 1,99 berjumlah 1, IPK 2,00 sampai 2,99 berjumlah 2, dan IPK 3,00 sampai dengan 4,00 berjumlah 3. Dan yang keempat, skala rasio. Skala yang mencangkup semua skala di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Langkah menyusun distribusi frekuensi yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Hal ini untuk memudahkan. Dan yang kedua, membuat kategori, yaitu data yang dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga mempunyai karakteristik yang sama. Yang ketiga, melakukan penturusan, yaitu memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Bagian-bagian dalam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas, yaitu tiap-tiap kelompok nilai variabel disusun dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dengan kategori tertentu. Yang kedua adalah batas kelas, yaitu nilai-nilai atau data yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya. Dan batas kelas dibagi menjadi 2, yaitu batas kelas bawah dan batas atas kelas. Yang ketiga adalah tepi kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Tepi kelas dibagi menjadi 2, yaitu tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang keempat, nilai tengah kelas, yaitu rata-rata antara batas bawah dengan batas atas suatu kelas. Yang kelima adalah interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Dan yang terakhir adalah frekuensi kelas,
yaitu banyaknya data yang ada atau muncul dalam suatu kelas tertentu. Ada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Nah, frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan seberapa sering suatu data ataupun kejadian tertentu. Nah, munculnya dalam kumpulan data dibandingkan dengan jumlah total data dalam kumpulan tersebut. Frekuensi relatif dihitung dengan pembagian jumlah frekuensi kejadian tertentu. Nah, dengan jumlah total data. Nah, selanjutnya yang kedua ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang bisa menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas ataupun di bawah. Nah, suatu nilai tertentu dalam suatu variabel interval kelas. Nah, selanjutnya ada dua jenis frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama ada frekuensi kumulatifnya lebih dari kecil. Nah, frekuensi dapat menunjukkan banyaknya frekuensi di bawah nilai tertentu, ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi lapisan. Nah, lapisan sebelumnya. Yang kedua ada frekuensi kumulatifnya yang lebih dari besar. Frekuensi dapat menunjukkan banyaknya frekuensi di atas nilai tertentu. Nah, frekuensi kumulatif dapat ditentukan lebih dari dengan menambahkan frekuensi lapisan berikutnya yang lapisan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Pengertian dari penyajian data adalah kumpulan data lapangan menghasilkan data digital yang tersebut data mentah, yaitu data yang belum diolah menggunakan teknik statistik tertentu. Oleh karena itu, data selalu berupa data yang diperoleh seringkali berupa skor ataupun relatif, tidak beraturan. Nah, sering disusun dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, pembuatan histogram pada dasarnya merupakan lanjutan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, karena pembuatan histogram itu harus berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Dengan kata lain, pembuatan histogram harus selalu dilakukan baik kita bermaksud dengan histogram ataupun tidak. Poligon hampir sama dengan histogram. Perbedaannya ada histogram menggunakan balok, sedangkan poligon menggunakan garis yang menghubungkan antara titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada grafik O'Keeffe. Kurva O'Keeffe merupakan garis yang menunjukkan koordinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Yang kurva O'Keeffe menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva O'Keeffe menunjukkan tepi interval kelas, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif tersebut. Oke, selanjutnya di sini adalah studi kasus dari penyajian data, yaitu industri pengolahan rotan di Sulawesi Tengah meyakini bahwa ada pengaruh kepemimpinan manajer terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, dilakukan pendataan terhadap 25 perusahaan rotan untuk melihat kinerja perusahaan ditunjukkan melalui presentasi pencapaian tujuan perusahaan. Hasil pendataan tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari hasil pendataan. Dan terdapat catatan bahwa nomor urut perusahaan menggantikan nama perusahaan untuk kepentingan responden. Lalu berikut ini adalah soal dari studi kasus. Selanjutnya, pendataan diurutkan menjadi tabel sebagai berikut. Soal pertama yaitu buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Langkah pertama yaitu menentukan jumlah kelas dan interval kelas.
di mana N sama dengan 25, maka K sama dengan 1 tambah 3,322 log 25 yang hasilnya adalah 5,64. Lalu jumlah kelas 5,64 dibulatkan menjadi 6. Sedangkan jumlah interval yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas, hasilnya adalah 7,6. Selanjutnya untuk distribusi kelas disusun menjadi tabel sebagai berikut. Oke, jadi interval 10 sampai 17,6 itu didapatkan dari kelas terkecil ditambah jumlah interval. Jadi 10 ditambah 7,6. Jadi batas kelas bawahnya adalah 17,6. Jadi intervalnya 10 sampai 17,6 dan frekuensi 6 didapatkan dari data yang sudah diurutkan. Sedangkan nilai tengah didapatkan dari batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2, yaitu 10 ditambah 17,6 dibagi 2 hasilnya 13,8 dan diurutkan hingga sampai bawah. Soal yang kedua adalah buatlah grafik diagram poligon, histogram, dan ogive. Yang pertama adalah grafik poligon, yaitu memasukkan kelas, interval, nilai tengah interval, dan juga jumlah frekuensi. Maka akan mendapatkan bentuk grafik seperti ini. Lanjutnya untuk grafik histogram yaitu memasukkan interval dan frekuensi ke dalam tabel dan akan mendapatkan grafik seperti ini. Untuk grafik ogive memasukkan interval, tepi kelas interval, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, dimasukkan ke dalam suatu tabel dan akan mendapatkan bentuk grafik seperti ini. Pertanyaan ketiga, apabila 20% perusahaan yang mempunyai kinerja buruk akan diperbaiki, maka termasuk dalam interval yang mana perusahaan yang akan diperbaiki tersebut? Jawabannya adalah perusahaan akan memperbaiki 20% yang mempunyai kinerja buruk. Maka dari frekuensi kumulatif kurang dari, angka 20% terletak antara 0 sampai 24%. Berarti kinerja yang buruk akan diperbaiki terletak pada interval harga antara 9,95 hingga 17,65 juta. Soal selanjutnya adalah apabila suatu majalah akan memberikan penghargaan kepada 5% perusahaan terbaik, maka tentukanlah interval kelas perusahaan terbaik tersebut. Jawabannya adalah majalah akan memberikan penghargaan kepada 5% perusahaan terbaik, maka dari frekuensi kumulatif lebih dari dapat dilihat bahwa angka 12% terletak di antara 0 hingga 12%. Berarti yang akan mendapatkan penghargaan adalah mobil dengan interval harga 48,45 juta hingga 56,15 juta. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.